Ketika tahun 2024 tiba, hampir tidak ada yang dapat meramalkan gejolak yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ini adalah hal yang baik, karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengetahui masa depan. Sebab Dia telah mengetahui akhirnya sejak awal, dan tidak ada yang membuatnya terkejut. Dia tidak mengatur kekacauan, tetapi Dia mengizinkannya terjadi agar kita bisa waspada dan mempertahankan pandangan yang benar terhadap kekekalan. Aku ingin membagikan 5 peristiwa yang aku yakini menjadi titik balik tahun ini. Pertama, kematian dirayakan. Orang percaya mencintai kehidupan dan berharap untuk menikmatinya selamanya, dan hal ini akan terwujud di surga. Tugas utama kita adalah membawa sebanyak mungkin orang bersama kita dalam perjalanan ini. Kita memilih kehidupan yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Namun, di Amerika Serikat, pada bulan Agustus saat konvensi nasional Partai Demokrat, hampir tidak ada yang memilih kehidupan. Aborsi dipromosikan secara besar-besaran. Acara tersebut dipenuhi dengan suasana pesta pora. Sebuah klinik aborsi keliling diparkir di area acara, dan beberapa bayi kehilangan nyawa mereka di tempat itu. Orang-orang memproklamasikan hak mereka untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri. Kegilaan ini sungguh tak terbayangkan. Orang-orang bahkan mengenakan kostum yang menyerupai pil kontrasepsi atau alat kontrasepsi dalam rahim. Jelas, ini adalah pekerjaan iblis. Siapa yang bisa membayangkan hal ini terjadi? Kedua, kandidat presiden dihapuskan. Pada musim panas tahun 2024, seorang kandidat presiden telah dihapuskan, dan yang lainnya juga diincar oleh para pelaku kejahatan di balik layar untuk dihapuskan. Syukurlah, dia selamat dari 2 percobaan pembunuhan dan hingga saat ini dia masih mencalonkan diri sebagai presiden. Kita harus memahami kedaulatan Tuhan dan pengetahuannya yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa besar manusia merencanakan atau berusaha, waktu dan kesuksesan akhir tetap ada dalam kendali Tuhan. Meskipun ada orang-orang yang ingin menempatkan kandidat mereka dan cepat-cepat mewujudkan tujuan mereka, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan jadwal waktu yang telah Tuhan tetapkan. Semua akan terjadi sesuai rencana dan waktu Tuhan. Ketiga, merayakan penyembahan berhala, mengumumkan antikristus. Olimpiade Paris 2024 merayakan hedonisme, penyembahan berhala, dan kebebasan tanpa batas, dan menyerang Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang tidak terbayangkan. Olimpiade kali ini mungkin merupakan salah satu pesta besar para globalis. Namun, acara ini membuat kita yang percaya kepada Kristus merasa bersyukur, karena kita aman dalam kasih Tuhan dan rencana akhir zamannya. Orang-orang Kristen yang mengetahui keburukan di balik Olimpiade merasa marah terhadap serangan global terhadap Tuhan. Penistaan terhadap perjamuan kudus telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, acara ini merupakan simbolik dari pengumuman kedatangan antikristus, meskipun dia sebenarnya belum muncul, karena ini belum waktunya dia tampil. Secara simbolis, dia datang dengan menunggangi kuda putih. Sekali lagi, tindakan yang ofensif seperti ini benar-benar tidak terduga. Acara global yang tidak menghormati Tuhan dan merendahkan Kristus ini menandakan meningkatnya kekuatan jahat. Keempat, Israel sedang dijebak. Israel sedang dikhianati. Bahkan oleh negara-negara yang dulu kuat mendukungnya di Washington DC, dia diisolasi dan dianggap sebagai batu berat yang menjengkelkan. Dalam Zaharia 12 ayat 3 dikatakan, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberati segala bangsa yang mengangkatnya akan melukai diri sendiri." Hampir semua negara yang dipercayai Israel telah mengecewakannya. Pada suatu waktu di masa depan, Israel akan menurunkan pertahanannya lagi, dan ketika antikristus muncul,
Dia akan mendapatkan kepercayaan Israel dan membuatnya tertipu. Menurut nubuat Alkitab tentang akhir zaman, Antikristus akan berpura-pura menjadi pembawa damai dan mungkin mencapai perjanjian dengan Israel yang membuatnya merasa aman, tetapi akhirnya dia akan mengkhianatinya. Penjebakan ini sudah mulai terjadi. Ketika Israel diserang pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, reaksi alami dunia seharusnya mendukungnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Antisemitisme global menyapu seluruh dunia. Yang mengejutkan, kebencian ini mengingatkan kita pada situasi di tahun 1930-an dan, sayangnya, muncul lagi pada generasi modern ini. Di kampus-kampus universitas di seluruh dunia, demonstrasi dan protes memunculkan kembali semangat Nazi, dengan seruan seperti gas orang-orang Yahudi. Sekali lagi, pemandangan ini sangat mengejutkan, dan diperkirakan situasi ini akan memuncak dalam waktu dekat. Karena meningkatnya gelombang antisemitisme global, orang-orang Yahudi dipaksa kembali ke keadaan bertahan dan melarikan diri, seperti yang telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Kelima, para peserta perang Gog dan Magog telah siap. 4 dari 5 peserta utama dalam invasi Rusia ke Israel, yang juga dikenal sebagai Perang Gog dan Magog, telah mulai memperlihatkan kekuatan mereka. Rusia, Iran, dan Turki dalam beberapa tahun terakhir telah membentuk semacam aliansi yang tampaknya menggenapi nubuatan Yehezkiel pasal 38-39. Menurut nubuatan dalam Yehezkiel pasal 38-39, pada akhir zaman akan terjadi invasi besar-besaran terhadap Israel yang dipimpin oleh koalisi berbagai bangsa di bawah komando Gog. Ayat-ayat ini menyebutkan beberapa tentara dari utara, yang oleh beberapa ahli modern dianggap berhubungan dengan negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Turki. Aliansi politik dan militer negara-negara ini tampaknya merupakan tanda awal dari penggenapan nubuatan Yehezkiel. Negara-negara sekutu lainnya mencakup wilayah Sudan modern di Afrika dan Libya. Bangsa-bangsa ini akan berkumpul pada akhir zaman dengan maksud untuk menyerang Israel, dengan tujuan merampas harta benda dan kekayaan. Perang Gog dan Magog dianggap sebagai bagian dari peristiwa akhir zaman yang besar, dan terjadinya perang ini menandakan bahwa dunia akan segera memasuki masa perubahan besar di akhir zaman. Tuhan akan menunjukkan perlindungannya terhadap Israel dalam perang ini, dan dengan menghancurkan aliansi bangsa-bangsa tersebut, Dia akan membuktikan kedaulatan dan kuasanya kepada dunia. Perang ini juga akan membuka jalan bagi kedatangan Mesias dan penghakiman terakhir. Sahabatku yang terkasih, 5 peristiwa yang baru saja aku paparkan memiliki konsekuensi besar dan memiliki dasar dalam Alkitab. Kejadian-kejadian di berbagai bidang ini, yang sebelumnya mungkin terjadi secara terpisah atau independen, sekarang terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi, membentuk situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam arti tertentu, generasi sebelumnya belum pernah melihat keselarasan dan konvergensi seperti ini. Sekali lagi, siapa yang bisa membayangkan ini? Kenyataannya, tidak ada yang bisa meramalkan. Dan masih banyak lagi peristiwa yang terus terjadi. Sahabat, waktu tidak banyak lagi. Waktu yang kita jalani saat ini hanyalah perpanjangan sementara, dan bisa berakhir kapan saja. Dunia ini sedang hidup di atas waktu yang dipinjam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kami datang kepadamu dengan hati yang rendah, mengakui bahwa Engkau adalah penguasa semesta alam. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana,
Engkau telah mengetahui akhirnya sejak awal, dan tidak ada yang mengejutkan bagimu. Tuhan, di tahun 2024 ini, dunia dipenuhi oleh pergolakan dan tantangan. Tetapi kami bersyukur karena tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengizinkan beberapa hal terjadi agar kami tetap waspada dan mengarahkan pandangan kami kepada hal-hal yang kekal. Tuhan, aku berdoa agar Engkau memberiku hikmat untuk selalu memilih kehidupan, tidak seperti mereka yang memilih merayakan kematian, seperti promosi besar-besaran aborsi yang terjadi di beberapa tempat. Aku tahu bahwa Engkaulah sumber kehidupan, seperti yang tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tolong aku, Tuhan, untuk terus berbicara tentang pentingnya kehidupan, dan agar lebih banyak orang menyadari betapa berharganya hidup, memilih untuk berjalan bersama-Mu menuju hidup yang kekal. Tuhan, Engkau adalah Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Meskipun para pemimpin dunia berganti, semuanya tetap berada dalam rencana-Mu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Aku berdoa agar setiap pemimpin negara, terutama dalam masa-masa kritis ini, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku juga berdoa untuk segala bentuk penistaan terhadap Kristus di dunia ini. Terutama ketika acara-acara global seperti Olimpiade Paris 2024 mempromosikan hedonisme, penyembahan berhala, dan penghinaan terhadap perjamuan kudus. Tolong kami, umat-Mu, agar kami tetap berdiri teguh dalam iman, meskipun dunia sedang mengolok-olok Engkau. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapa Surgawi, Engkau tidak pernah meninggalkan Israel, umat pilihan-Mu. Seperti yang tertulis dalam Zaharia 12 ayat 3, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang membuat segala bangsa keberatan, semua orang yang mengangkatnya pasti akan terluka parah. Aku berdoa agar Engkau melindungi Israel, terutama di saat-saat ketika mereka dikhianati dan diisolasi. Biarlah kehendak-Mu terjadi sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan. Akhirnya, Tuhan, seperti yang dinubuatkan dalam Yehezkiel pasal 38-39 tentang perang Gog dan Magog, kami melihat bahwa dunia ini sedang bersiap menghadapi pergolakan besar. Aku berdoa agar dalam masa-masa ini, Engkau tetap melindungi umat-Mu, dan melalui peristiwa-peristiwa ini, seluruh dunia akan melihat kedaulatan dan kuasa-Mu. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan, aku menyadari bahwa waktu semakin singkat. Tolong aku untuk tetap berjaga-jaga dan siap menyambut kedatangan-Mu. Biarlah hidupku menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu dan tolong aku untuk bekerja bagi kerajaan-Mu selama waktu yang singkat ini. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih dan rahmat-Mu yang menyertai setiap langkahku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, amin.